Gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Evi Nawawi. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita mengenai ikon dari Kabupaten Banggai Kepulauan, yakni Monumen Jayawijaya atau Tugu Trikora. Bagi kaum muda atau kaum milenial yang merupakan warga masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, itu pasti tahu dengan Monumen Jayawijaya atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan Tugu Trikora. Tapi saya yakin masih banyak di antara kalian ini yang masih belum tahu sejarah kenapa sampai bisa didirikannya Tugu Trikora ini di Kota Salakan. Atau mungkin kepanjangan dari Trikora itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, kemudian like-nya juga bagi teman-teman yang sudah. Terima kasih banyak. So, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Monumen Jayawijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Tugu Trikora ini berada di Kota Salakan, ibu kota dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Monumen ini merupakan simbol dari perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat dari tangan pihak Belanda pada saat itu. Irian Barat itu sekarang yang kita kenal dengan nama Papua. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa sih hubungannya Irian Barat dengan Banggai Kepulauan? Kenapa pembebasan Irian Barat itu harus melalui Banggai Kepulauan terlebih dahulu? Agar tidak bingung teman-teman, saya ajak dulu untuk ke kasus Irian Barat sampai ada perebutan antara Indonesia dengan pihak Belanda tentang Irian Barat ini. Jadi pembahasan kali ini agak berat ya, tapi tolong jangan di skip karena ini berbicara tentang ikon Kabupaten Banggai Kepulauan. Tidak lucu kalau orang lain yang bukan warga Kabupaten Banggai Kepulauan lebih tahu tentang ikon dari Banggai Kepulauan itu sendiri, ya kan? Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Pulau Irian Barat ini masuk dalam wilayah Indonesia. Namun pihak Belanda pada saat itu ini tidak mengizinkan atau tidak mengiyakan karena menurut pihak Belanda bahwa Irian Barat pada saat itu masih masuk dalam provinsi kerajaan Belanda. Nah, pada saat itulah mulailah perebutan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda mengenai Pulau Irian Barat ini. Karena hal perebutan ini itu sampai dibawa ke berbagai forum internasional, dari konferensi meja bundar di tahun 1949, kemudian pertemuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai ke Mahkamah Internasional, itu tetap mendapati jalan buntu di mana masing-masing pihak, dari pihak Belanda kemudian dari pihak Indonesia, ini bersikukuh tentang Irian Barat ini. Sama sekali tidak ada yang mau mengalah antara masing-masing pihak gitu. Jadi Indonesia itu mengklaim bahwa itu milik saya, itu wilayah saya, itu teritorial saya. Nah, pihak Belanda mengklaim bahwa ini sudah saya miliki dan ini masih masuk provinsi kerajaan saya dan bukan milik kamu. Belum ada keputusan atau masih mendapati jalan buntu dari berbagai forum yang sudah ditawarkan. Nah, ini pihak Belanda bahkan sudah memiliki rencana tersendiri untuk Irian Barat, di mana Belanda menginginkan bahwa Irian Barat ini menjadi negara yang merdeka sendiri dan anti dari negara atau bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia memiliki kecurigaan kenapa tiba-tiba pihak Belanda malah menginginkan Irian Barat untuk merdeka secara sendiri, yang tadinya mereka mengklaim bahwa Irian Barat ini merupakan wilayah dari provinsi kerajaan Belanda. Kok tiba-tiba mau memerdekakan negara Irian Barat ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Ini pada tanggal 6 Maret 1960 itu muncul berita di harian New York Times yang mengatakan bahwa pihak Belanda ini ternyata telah menemukan kandungan emas yang sangat besar dan banyak di lautan Arafuru. Tapi pihak Belanda ini tidak mau membenarkan isi dari berita tersebut. Geram dengan sikap pihak Belanda, maka operasi Trikora atau Trikomando Rakyat ini digemborkan.
Tahukah teman-teman kalau operasi dari Trikora ini merupakan operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia? Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno kemudian mengumumkan pelaksanaan operasi Trikora di alun-alun utara Yogyakarta dan membentuk Komando Mandala dengan pucuk pimpinan tertinggi itu berada di tangan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando pada saat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Akan datang yang mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Isi dari operasi Trikora ini berkaitan dengan 3 poin utama, yakni yang pertama mobilisasi massa, kemudian mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan yang ketiga mengusir pihak Belanda ini dari tanah Irian Barat. Pada saat itu kekuatan perang negara Indonesia itu sangat kuat karena mendapatkan dukungan dari berbagai negara termasuk negara Uni Soviet, sehingga Indonesia itu bisa membeli perlengkapan atau alat perang yang sangat banyak pada saat itu. Antara lain, Indonesia membeli 50 helikopter, 30 pesawat jet, 59 pesawat buruh sergap, 36 pesawat pengebom, 12 pesawat rudal, dan 42 pesawat angkut untuk operasi Trikora ini. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu jenis-jenis dari angkutan ini, jadi saya samaratakan saja yang mana helikopter yang mana ini, karena itu beda-beda jenis. Meskipun sesama helikopter itu tapi ada tipenya, kemudian yang tadi seperti saya sebutkan kapal selam dan sebagainya itu masing-masing ada tipenya. Jadi tidak satu tipe. Jadi semua perlengkapan alat perang yang saya sebutkan tadi itu berkisar hampir 250 bahkan mungkin lebih yang tidak bisa saya sebutkan ya. Dari situ bisa diketahui bahwa kekuatan Indonesia pada saat itu memang sangat kuat dan tidak main-main dalam proses pembebasan Irian Barat dan melalui operasi Trikora. Jadi tidak heran sejarah mencatat bahwa operasi Trikora ini merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan oleh negara Indonesia. Nah, 8 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 15 Agustus tahun 1962, di mana ini merupakan hari yang sangat penting, hari penentuan, Banggai Kepulauan kemudian dipilih sebagai wilayah tempat pangkalan militer darurat. Titik letaknya itu berada di Teluk Bakalan di depan Salakan. Jadi itu teman-teman bisa bayangkan, itu lautan di depan Salakan itu dipenuhi dengan kapal-kapal perang, sampai itu kapal penjelajah yang beratnya berkisar 16.670 ton dengan total awak 1.270 dengan 60 perwira sudah di dalamnya, itu nongkrong di situ itu. Nah, ini kalau kapal-kapal sekarang ya, kapal-kapal yang biasa kita naiki itu kalau balewat di situ masih ada mereka pasti tabek senior balewat penumpang. Banggai Kepulauan ini dipilih sebagai tempat pangkalan militer darurat karena wilayah dari Banggai Kepulauan ini yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan operasi Trikora pada saat itu, sebab menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Irian. Melihat kekuatan Indonesia pada saat itu yang sangat besar, ini PBB kemudian mendesak pihak Belanda agar segera menyerahkan Irian Barat itu ke tangan Indonesia. Nah, pihak Belanda ini ya dengan sangat terpaksa kemudian mau menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia pada saat itu ya. Mungkin mereka berpikir, aduh bahaya juga kalau saya teruskan ini. Indonesia sudah siap tempur, ini saya sudah KO. Oke lah, saya serahkan saja. Alhamdulillah pada saat itu kemudian diserahkanlah Irian Barat ke tangan Indonesia. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawan dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi belum. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu pada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar buat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sinilah Banggai Kepulauan yang tadinya hanya sebagai daerah terpencil dan sunyi, kemudian tiba-tiba menjadi ramai karena banyak orang yang menjadi kagum atas kekuatan perang Indonesia pada saat itu. Dan pada tanggal 12 Agustus tahun 1995, Monumen Jayawijaya atau Tugu Trikora dengan tinggi 17 meter ini itu diresmikan langsung oleh Jenderal Soeharto yang pada saat itu sudah menjadi presiden kedua Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Kabupaten Banggai Kepulauan, mesti wajib datang ke lokasi tugu ini untuk melihat bukti perjuangan bangsa Indonesia, di mana lokasi tugu ini berada tepat di tengah kota di atas lapangan bola kaki Trikora. Monumen ini dibangun dengan posisi menghadap Teluk Ambelang dan Pulau Bakalan, tempat di mana kapal-kapal perang ini berkumpul. Dan di kaki bukit itu terdapat prasasti berisi ucapan terima kasih masyarakat Tinangkung kepada Bapak Soeharto. Dan untuk bisa mencapai monumen tersebut itu teman-teman harus menaiki 214 anak tangga, di mana di kaki bukitnya ini teman-teman bisa melihat relief dari perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu. Itu dia tadi cerita singkat tentang sejarah dari Monumen Jayawijaya atau Tugu Trikora. Bagi kita kaum muda, semoga kita semakin sadar dan melek tentang sejarah, dan kita semakin menghargai perjuangan dari para pejuang kita, karena tugas kita sekarang adalah tinggal menjaga dan melestarikan apa yang telah mereka perjuangkan, agar nanti anak cucu kita kelak mengetahui seberapa besar perjuangan bangsa ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan like-nya juga ya, agar kita semakin semangat memberikan video-video seperti ini, menambah informasi dan melestarikan cagar budaya di seputaran kita. Sekian dulu video kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.